tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Jadi pelajaran kali ini itu tentang sejarah. Coba sejarah ya. Jadi kita akan membacakan sejarah kisah daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu khalifah berapa? Pertama. Khalifah pertama. Nah, jadi begini kisahnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu lahir pada tahun 573 Masehi. Sayyidina Abu Bakar lahirnya 573 Masehi. Hijrahnya kan belum hijrah. Belum selesai. Kemudian 3 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Rasulullah kalau misalnya 3 tahun nanti Rasulullah lahirnya tahun berapa? 571 Masehi. 571 Masehi. Nah ini Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dari Sayyidina Abu Bakar lebih muda daripada Nabi Muhammad. Beda 3 tahun. Kita lanjut. Nah, Sayyidina Abu Bakar punya nama asli. Nah, nama beliau itu Abdullah bin Abi Quhafah, Utsman bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Taim bin Qurra bin Tamim. Singkatnya adalah Abdullah bin Quhafah Tamim. Garis keturunannya bertemu dengan garis keturunan Rasulullah. Nah, jadi sebenarnya Sayyidina Abu Bakar itu masih ada sangkut paut keluarga dengan Nabi Muhammad. Dari jalur kakek tapi baik itu. Dari kakek Nabi Muhammad yang 7 punya abang beradik. Nah itulah nanti ketemunya di situ. Kemudian di masa jahiliyah sebelum Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar itu namanya Abdul Ka'bah. Nah, kemudian setelah masuk Islam namanya diganti oleh Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar. Abu artinya bapak, Bakar itu artinya pagi-pagi. Kenapa dikasih namanya Abu Bakar? Karena Sayyidina Abu Bakar adalah salah satu orang tua yang pertama kali masuk Islam. Dari golongan orang tua, salah satunya itu Sayyidina Abu Bakar yang pertama kali masuk Islam. Bakar itu pagi-pagi. Kenapa disangkut pautkan dengan pagi-pagi? Karena bisa disamakan kayak duluan gitu. Orang yang berangkat sekolahnya pagi-pagi itu kan namanya duluan kan. Nah, berarti Sayyidina Abu Bakar masuk Islam itu yang dimaksud pagi-pagi itu duluan dari kalangan bapak-bapak. Jadi kalau dewasa. Kemudian kenapa nama beliau Abdullah, tapi ia lebih terkenal dengan sebutan Abu Bakar karena seorang dewasa yang pertama masuk Islam. Lanjut lagi, Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang jujur baik hati. Ketika Rasulullah SAW berdakwah Islam, ia langsung menerima ajaran tersebut. Nah, Sayyidina Abu Bakar dikasih gelar As-Siddiq karena Sayyidina Abu Bakar itu membenarkan dakwah Rasulullah. Misalnya kayak gini nih, jadi Nabi Muhammad dapat wahyu,
Beda sama yang lain. Kalau yang lain nggak percaya, Nabi Muhammad penipu, pendusta. Nah, begitu. Jadi dikasih gelar As-Siddiq karena Sayyidina Abu Bakar sekali dikasih tahu langsung percaya, langsung menurut dia waktu dikasih tahu sebenarnya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar juga menyayangi para sahabat lainnya dan rela berkorban demi mereka, setia kawan. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu setia kawan. Di antaranya bahwa bukti kalau Sayyidina Abu Bakar itu setia kawan, Sayyidina Abu Bakar itu memerdekakan Bilal bin Rabah. Siapa itu Bilal bin Rabah? Orang yang berdoa aja. Muadzinnya Rasulullah. Wow. Sebenarnya dua ya, tapi yang paling terkenal itu satunya juga lupa. Lanjut. Sahabat Bilal berstatus budak. Nah, dulu budak, kemudian masuk Islam karena dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Tuhan pemiliknya mengetahui dan menyuruh sahabat Bilal keluar dari Islam. Sahabat Bilal tolak. Nah, jadi udah ketahuan nih, ketahuan masuk Islam. Tuannya ini marah, keluar lagi dari Islam. Nah, kata-katanya itu. Sayyidina Bilal nggak tahu, udah masuk Islam, dia udah yakin, udah percaya. Nah, disitulah baru Sayyidina Bilal dihukum. Apa hukumannya? Dibakar batu. Di tangan kakinya dipanas-panasan begitu, baunya pasir, di atasnya dibakar batu. Nah, itu perjuangan awal-awal merintis dakwah Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Abu Bakar juga sangat santun. Jadi tadi baik, terus apa lagi? Setia kawan. Sekarang santun, terus bijaksana. Tapi tetap tegas. Baik, tapi tetap tegas. Kalau ada salah, tetap dilawan. Para sahabat yang mengagumi dan menghormati. Jadi Sayyidina Abu Bakar karena salah satu sahabat yang dituakan, jadi beliau dihormati, disegani. Kemudian Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah SAW yang setia dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kisah bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu menertibkan orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Jadi ada orang yang nggak mau bayar zakat di zaman Nabi itu ada. Dia nggak mau bayar zakat, sifatnya begitu. Nah, jadi ditertibkan sama Sayyidina Abu Bakar. Jadi dia nggak mau, udahlah ditegur sama Sayyidina Abu Bakar. Karena beliau kan tegas, orang segan nggak mau ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu menumpas gerakan Nabi palsu di zaman Nabi. Udah ada gerakan Nabi palsu sebenarnya sudah muncul pada saat Rasulullah masih hidup. Nabi ada deh, ada yang ngaku Nabi. Jadi di zaman Nabi aja itu udah ada Nabi palsu. Terus gerakan ini makin meningkat, gerakan apa namanya, yang ngaku-ngaku Nabi ini makin banyak, makin meningkat di masa khalifah Sayyidina Abu Bakar. Jadi waktu Nabi ada, sebenarnya Nabi palsu udah ada, tapi meningkatnya ketika Nabi udah meninggal, terus di zamannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar meningkat ngaku-ngaku Nabi. Nah, siapa sih yang ngaku Nabi itu? Siapa sih namanya? Nah, ini namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab ini pendusta, suka bohong ya. Aku ngaku Nabi. Nabi kan udah nggak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Dari Bani Hanifah, dari Al-Yaman. Kemudian membukukan Al-Quran. Jadi
akibat peperangan di zaman Sayyidina Abu Bakar, ya, jadi banyak orang yang penghafal Quran itu yang meninggal. Sahabat-sahabat yang menghafal Quran itu banyak meninggal di zaman Sayyidina Abu Bakar. Ada 70 sahabat yang hafal Quran terus dibunuh waktu peperangan, jadi meninggal. Khawatir Al-Quran itu hilang. Jadi kan Al-Quran dulu belum ditulis, masih di otak semuanya. Nabi sampaikan, Inna a'tainakal kautsar. Sahabat dengerin langsung ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Langsung ingat semuanya. Ini ada yang hafal juz 1, ini ada yang 5 juz, ada yang 10 juz. Jadi banyak yang hafal Quran dengan sebab langsung didengarkan oleh Rasulullah. Jadi sekali dengar langsung otak. Nah, waktu peperangan itu banyak yang meninggal, 70 orang penghafal Quran meninggal. Karena dikhawatirkan Al-Quran nanti bilang pula, ingat, Al-Quran kan belum ditulis, masih di otak. Khawatir hilang karena banyak yang meninggal, akhirnya diusulkanlah untuk menulis Al-Quran. Al-Quran diusulkan untuk ditulis. Khawatir sahabat Sayyidina Umar bin Khattab itu khawatir bahwa apa-apanya sulit diajarkan. Jadi kalau udah hilang gimana ngajarinnya ke orang? Karena banyak meninggal. Jadi Sayyidina Umar ini ngasih saran ke Sayyidina Abu Bakar. Gimana kalau kita bukukan Al-Quran, ditulis Al-Quran? Dulu tulisnya di mana? Di batang kurma, di pelepah kurma, di tulang unta. Begitu tulisan. Wallahu a'lam. Si Indra mana? Sakit apa? Untung udah